Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Amin ya, berjalan sama Tuhan itu indah sekali. Kekristenan itu bukan sekedar berbicara masuk surga, saudaraku. Kekristenan itu bukan berbicara hanya tahu firman, saudaraku. Tetapi kekristenan itu adalah sebuah proses panjang, perjalanan panjang, di mana seseorang dipersiapkan untuk memasuki satu fase di mana manusia itu dilayakkan untuk bisa hidup bersama dengan Allah selama-lamanya di kekekalan. Itu kekristenan. Kekristenan bukan agama, kekristenan adalah jalan hidup. Yang tadi saya katakan, kita sedang ada di dalam fase proses perjalanan panjang ketika kita dipersiapkan dalam hari hidup kita di bumi ini untuk bisa menjadi manusia yang layak suatu hari nanti hidup bersama dengan Tuhan kita. Banyak orang berpikir begini, bahwa keselamatan hanya soal pengampunan dosa. Padahal kalau kita jeli, tujuan akhir dari keselamatan itu adalah mengembalikan manusia itu kepada rancangan Allah semula. Yang boleh diartikan dengan satu kalimat, seorang manusia harus kembali menjadi serupa dengan Kristus. Sebelum saya lanjut dari kalimat yang saya sampaikan ini, berarti Bapak Ibu, Saudara-saudari hadir di tempat ini dengan satu konsep, kekristenan itu sulit. Sangat sulit. Dan seringkali saking sulitnya saya sampai mereka-rekakan di dalam diri saya, seakan-akan ketika saya bertemu dengan orang-orang yang salah dengan saya, keadaan-keadaan yang tidak menurut saya baik, menurut daging saya, situasi-situasi yang membuat saya seakan-akan terpojok, terpenjara. Itu seakan-akan saya mau berkata begini, saya sedang merajut pakaian pesta saya. Maka perumpamaan tentang pakaian pesta yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 11-13 tolong tampilkan. Judulnya dulu, judulnya tampilkan. Hari ini saya membahas tentang merajut pakaian pesta. Tampilkan ayatnya. Matius 22 ayat 11-13 berkata, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia bertanya kepadanya, saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Saya tidak lanjutkan, ini aja cukup. Saya cuma mau ini sebagai gambaran, landasan bahwa perumpamaan tentang pakaian pesta itu menunjukkan bahwa tidak semua orang berada di dalam lingkungan kerajaan Allah otomatis layak menghadiri perjamuan anak domba. Maksudnya apa, Pastor? Maksudnya adalah ada standar yang Allah tetapkan. Di gereja ini Anda ada di dalam lingkungan kerajaan Allah, keluarga Allah. Tapi tidak semua otomatis di tempat ini yang duduk, yang hadir setiap hari Minggu, yang pelayanan, yang khotbah, yang sibuk semuanya ini, otomatis layak menghadiri perjamuan anak domba suatu hari nanti. Ada standar yang ditetapkan oleh Allah. Poin pertama tampilkan. Pakaian pesta itu berbicara mengenai quality of your life. Karaktermu dan keadaan batin yang sudah diproses sehingga sesuai atau tidak dengan kekudusan Allah. Itu pakaian pesta.
Makanya tadi saya ngomong di awal, kalau hari ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang jahat, saudaraku. Kalau hari ini Bapak Ibu mendengar beberapa waktu yang lalu ada gereja di sebuah kota digeruduk, ditutup. Itu saya masih nggak bingung. Tapi yang buat saya bingung adalah orang yang tahu suara kebenaran, tapi berusaha merusak pekerjaan Tuhan. Itu lebih jahat daripada orang geruduk gereja dan menutup gereja itu. Setuju? Setuju? Itu lebih ganas sebetulnya. Dan itu banyak orang Kristen di situ. Kalau orang yang tidak kenal Kristus, dia mungkin itu masih nggak bingung kita. Tapi orang tahu kebenaran, dia tahu apalagi suara kebenaran, dia ngerti ayat firman, dia tahu goal hidupnya seharusnya, tapi dia melakukan sesuatu yang berjuang untuk merusak pekerjaan Tuhan. Dia lebih jahat sebetulnya. Makanya saya ngomong, kalau kita dipertemukan dengan orang-orang model begitu, kita sedang merajut pakaian pesta. Kualitas hidupmu terlihat ketika kau bertemu dengan mereka dengan keadaan-keadaan yang sulit hari ini. Dunia sulit hari ini, saudaraku. Kalau kita punya anak sekarang, kita juga punya perasaan yang was-was dengan kehidupan ke depan tentang anak-anak kita melihat dunia begini maju. Teknologi AI begitu maju. Bahkan Bapak Ibu, kalau dalam dunia pekerjaan, orang kalau mengamati AI hari ini pasti akan punya satu kekhawatiran. Akankah profesiku ini digantikan suatu hari nanti? Betul? Begitu luar biasanya. Simpelnya begini. Guru bimbel les. Itu saya dulu guru bimbel les, saudara. Hari ini anak nggak les. Kecuali belajar baca tulis hitung. Betul? Dia butuh coaching untuk bagaimana mengajari nulis, baca. Tapi kalau mata pelajaran apapun, nggak usah les. Dia cari AI, keluar semua. Kalau yang dicari pelajaran, puji Tuhan. Kalau yang dicari generasi kita sesuatu yang tidak benar, kita takut juga kalau anak remaja, saudaraku. Maka sekali lagi, keadaan hidup orang-orang di sekitar apapun itu menunjukkan kualitas hidup kita. Bagaimana kita merajut, bagaimana karakter kita, keadaan batin kita, kudus nggak kita? Ketika kita kudus, kita bisa menghamiri orang di sekitar kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, teman-teman pelayanan kita, staf kita, begitu. Maka boleh saya katakan begini, hari ini kita sedang merajut pakaian pesta itu. Setiap hari, di dalam setiap keputusan kita, di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap kemenangan atas dosa, adalah benang-benang yang sedang membentuk pakaian pesta kita, saudaraku. Banyak orang sibuk hari ini, sibuk dengan penampilan rohani mereka. Mereka bangun, tidak salah. Tetapi ingat, yang diincar oleh Tuhan itu batinmu, naturmu, hatimu, perubahan karaktermu, perubahan kodratmu. Itu batinmu, seluruhnya dari inner. Karena Allah tidak mencari orang yang hanya pandai melayani, pandai khotbah, pandai nyanyi, pandai main musik, main apapun. No. Semua itu baik, yes. Tapi belum menunjukkan kedewasaan rohani kalau kau dan saya tidak sampai di titik tertinggi engkau berhidup. Karena pakaian pesta itu adalah keadaan batin yang serupa dengan Kristus seharusnya. Poin yang kedua, tampilkan. Pakaian pesta adalah karakter Kristus yang nyata dalam hidup seseorang.
Ketika seseorang belajar mengasihi musuhnya, mengampuninya tanpa syarat, dia hidup dalam kerendahan hati, dia berjuang menolak kepentingan dirinya, dan memilih kehendak Allah di atas segala-galanya dalam hidupnya. Saat itulah dia sedang merajut pakaian pestanya. Poin yang ketiga, tujuan hidup orang percaya, dengar, bukan cuma masuk surga, tapi menjadi manusia yang pantas tinggal di hadirat Allah. Yang pantas siapa? Yang punya pakaian pesta. Setuju? Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Maka boleh saya simpulkan begini, keselamatan itu bukan hanya pembebasan dirimu dari hukuman dosa. Kalau kamu terima keselamatan berarti tadi kembali poin pertama yang tadi saya awal-awal. Kamu mulai memasuki proyek untuk membentuk dirimu menjadi serupa dengan Kristus. Merajut benang baju pestamu. Tidak ada kejadian yang sia-sia dalam hidupmu, saudaraku. Ada kekecewaan, pengkhianatan, penderitaan, sakit penyakit, sulitan ekonomi, penolakan, kegagalan mungkin. Itu seringkali adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk engkau. Manusia batiniahmu semakin naik kelas. Itu yang harusnya Anda tahu. Tapi kita sering meminta Tuhan mengubah keadaan. Tapi ingatlah, Tuhan kadang seringkali tidak menjawab dan mengubah keadaanmu karena Dia lebih tertarik mengubah dirimu. Saya dulu gak bisa terima kalau ada orang yang begitu ngawur dengan saya. Tapi hari ini saya sadar ini yang saya khotbahkan. Coba kembali ke poin tadi 2 ya, poin 2. Semakin rumit, semakin sulit, semakin jahat, semakin kejam, semakin ganas. Harusnya kau dan saya semakin cepat merajutnya. Amin gak nih? Itu, kita cerdas di situ. Kita gak usah minta. Kalau saya berdoa untuk musuhku, Tuhan habisi mereka. Gak jadi pakaian pesta itu. Gagal saya. Tapi Tuhan tunggu. Pukulan pertama, aku masih berdoa jahat sama dia. Belum jadi. Ngerti ya? Pukulan kedua. Tapi gak begini dong Tuhan. Belum jadi lagi. Pukulan ketiga. Aku ampuni dia. Tapi Tuhan tahu hatimu belum ngampuni. Yo rak popo. Tapi mulutku sudah mulai. Belum jadi lagi. Benangnya gak jadi, gak keluar. Pukulan keempat, kelima, ketujuh, ke-10. Baru Tuhan, aku ampuni dia. Kasihan. Kasihanilah dia. Nah itu mulai benangku keluar. Dikejar ya. Kalau saya ibu kan jahit pakai singer itu. Mulai keluar. Ini. Saya mulai sadar itu. Tapi gak gampang Bapak Ibu. Tapi nikmati bersama dengan Tuhan jatuh bangunmu. Manusia lama harus dihancurkan saudaraku supaya manusia barumu bertumbuh. Maka dari itu orang yang ngerti hati Tuhan tidak akan banyak komplain dengan hidup. Amin. Tidak banyak komplain, ya sudahlah, jalan aja. Karena orang itu sadar bahwa semua pengalaman hidupku hari ini itu sedang dipakai Tuhan untuk merajut pakaian pestaku. Semua harus dimurnikan, saudaraku. Demikian pula dengan karakter kita. Karakter Kristus itu
proses panjang. Kristus aja berjuang sampai dia mati. Apalagi Kristen. Kita orang-orang pengikut Kristus harus mati benar. Manusia lama kita, ego kita. Karena orang yang menolak proses akan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh, mencapai kesempurnaan yang Bapa mau. Gak lama kita hidup, saudaraku. Percayalah, gak lama. Berapa lama sih? Saya umur 40 sekian, berapa lama sih? 30 tahun lagi saya sudah gak kuat. Apalagi Anda yang sudah 60, 70, berapa lama lagi kau bertahan? Ini kesempatanmu untuk bertumbuh menuju kesempurnaan. Disinilah kau duduk di gereja ini, kau belajar bersama dengan kita semua ini, belajar di sekolah kehidupanmu di luar sana, renungkan, terapkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran dan lakukan itu. Susah, gembalanya aja yang khotbah susah kok. Amin. Kalau saya gampang, Anda susah, berarti ada yang salah. Saya susah, Anda susah. Tapi kita berjuang until finishing well. Maka kalau di lingkungan kita dijelek-jelekan, kita difitnah dan sebagainya, itu justru kesempatan bagi kita untuk mendandani diri kita. Kita cuma ngomong gini loh saudaraku, nanti lihat di pengadilan Tuhan. Karena seakan-akan memang Tuhan itu diam. Saya sampai pernah di awal-awal dulu ya, saya pernah ngomong gini, Tuhan kamu itu tidur apa gimana sih? Bener loh, Bapak Ibu pasti pernah ngomong begitu juga. Kamu itu tidur apa gimana Tuhan? Kok seakan-akan gak ada pembelaan untuk aku? Kemarin ada satu quote saya lihat di salah satu platform sosial media. Gak usah diem terus, diem itu pret, asam lambung yang naik. Tulisannya begitu. Saatnya dilawan. Lihat, gua yang asam lambung atau lu yang apa ya begitu deh, pokoknya kalimatnya begitu. Itu kalau daging kita ngomong, ya bener juga nih. Diem terus asam lambung kita. Betul apa nggak betul Bapak Ibu? Tapi kalau kita ngelawan, kita nggak ngerajut pakaian pesta. Jangan takut berubah. Karena keselamatan kita tergantung diri kita sendiri. Dan jangan sombong, apapun yang kau miliki hari ini, itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kita punya nilai kalau kita punya pakaian pesta, yaitu apa? Kodrat ilahi yang membangun kesucian hidup sebagai irama hidup kita. Maka sekali lagi saudaraku, jadilah pribadi yang militan sama Tuhan. Ekstrim, radikal, sungguh-sungguh fanatik positif sama Tuhan Yesus. Ekstrim untuk hidup dalam kesucianmu. Ikut jejak Tuhan Yesus. Mau tidak mau harus di situ pilihannya. Karena pakaian pesta tidak bisa terbentuk secara otomatis. Diperlukan perjuangan yang serius untuk mengenal Allah. Banyak orang percaya berhenti pada pengalaman keselamatan. Aku udah diselamatkan Tuhan, tapi sedikit yang sungguh-sungguh sampai masuk mengejar Tuhan, sampai menemukan hatinya, sampai menemukan apa yang menjadi pikiran dan beban Tuhan. Orang yang pikirannya sudah sampai tahu beban Tuhan, kuncinya satu kok, jiwa-jiwa. Udah gak ada yang lain. Semua cerita Injil ini hanya satu, kasih untuk jiwa-jiwa, betul? Betul? Itu aja. Gereja ini diadakan ya juga untuk itu, kasih untuk jiwa-jiwa, dimulai dari kita. Maka saudaraku sekali lagi, investasikan kekekalan dimulai hari ini. Punya waktu sama Tuhan. Tiap hari, tiap saat baca firman. Hidup dalam doa, hidup suci. Jangan jahat sama orang. Pegang semua asumsi-asumsi liar yang mau lahir dalam pikiranmu, benak hatimu. Kunci. Kalau mau nembak sesuatu harus pakai fakta. Data.
Amin gak nih? Search dilihat. Masalah 1 dilihat. Lempar lagi masalah 2, lihat. Masalah 3 lihat. Konklusikan. Supaya tidak melahirkan dosa. Inilah yang saya sebut dengan apa? Kita harus punya investasi kekekalan yang sesungguhnya dengan kita hidup benar. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia berubah menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini saudaraku, saya kalau ada orang menjahati saya tidak ingin balas membunuh dia. Enggak. Demi Tuhan, Tuhan tahu nih saya ngomong. Tapi saya selalu ngomong kasihan dia. Apalagi kalau usia sudah lanjut. Sian. Ngerti nggak saudaraku? Sudah dekat, jangan sembarangan. Karena akan ada tiba di mana seluruh kehidupan kita berakhir di bumi ini. Dan ketika kita membuka mata di kekekalan, akan ada tiba masa di seluruh kehidupan kita juga dibuka di hadapan Allah. Itu mengerikan saudara, itu hari yang paling menakutkan yang saya bayangkan sampai di titik ini. Itu hari yang paling mengerikan karena tidak ada satu hal pun tertutup di hadapan Allah. Saya bisa khotbah begini untuk saya, bisa. Anda enggak tahu, Tuhan tahu. Lah itu yang cilaka saudara. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi pencitraan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Udah kita berhadapan dengan Allah. Yang diperiksa Tuhan bukan seberapa banyak yang kita miliki di bumi ini. Tetapi siapa kita sebenarnya di hadapannya. Itu yang harus kita bereskan mulai hari ini saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Hari Tuhan adalah hari di mana kualitas manusia batinmu dan batinku diuji. Dan pada hari itu banyak hal yang dianggap berharga di bumi ini. Tidak ada nilainya. Kita bisa meratap dan teriak-teriak. Tuhan ampuni aku terlambat. Saudara. Poin yang keempat. Yang bernilai adalah pakaian pesta. Semua jabatanmu, duitmu, kebanggaanmu di bumi ini, mobil mewahmu, rumah mewahmu, kolam renangmu, semua tidak ada gunanya. Tidak ada nilainya. Yang bernilai adalah pakaian pesta yang sudah kau rajut sepanjang hidupmu. Maka hari ini Tuhan kasih kamu dan saya kesempatan, saudara. Banyak hal menyambangi hidup kita. Pastikan kau temukan mutiara itu dan rajut pakaian pesta. Maka marilah kita menjadikan hal yang berkenan kepada Allah itu bukan saja prioritas. Tapi jadikan ini menjadi satu-satunya proyek hidup kita. Karena tidak semua orang menjadi umat pilihan. Anda harus tahu, dengar baik-baik. Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Apa itu umat pilihan? Tampilkan poin kelima. Umat pilihan adalah orang-orang yang dirancang untuk menjadi manusia Allah. Man of God yang tadi saya kalimatkan berubah gambarnya, rupanya menjadi seperti Kristus. Karena Alkitab berkata jelas bahwa memang ada orang-orang yang ditarik oleh Bapa. Yang narik kau dan saya duduk di tempat ini, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita dan percaya bahwa Sang pencipta pemilik hidup kita adalah Bapa Elohim Yahweh. Itu yang narik siapa? Bapa sendiri. Lo gak percaya? Tampilkan Yohanes 6 ayat 44. Tampilkan Yohanes 6 ayat 44. Coba. Tuh. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Yesus tuh, kunya Yesus. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Anda duduk di sini, Anda percaya Yesus itu Tuhan, Anda mau beriman kepada Yesus, Anda mau berjuang hidup benar, itu yang narik siapa? Bapa.
Dan kalimatnya, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tapi ingat ya, ditarik oleh Bapa bukan berarti otomatis masuk Setuju ya? Setuju ya? Kalau dulu kan kita taunya kalau sudah ditarik jadi umat pilihan pasti masuk No. Lu kok enggak trust tuh mukanya kok gitu pastor? Lu memang begitu. Anda ditarik oleh Bapa, tapi tidak jaminan Anda masuk surga. Di ayat lain dikatakan juga banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Poin yang ke-6 tampilkan. Poin ke-6 tampilkan. Nah, yang dipilih siapa? Ya yang pakai pakaian pesta nanti. Lalu poin yang ke-7. Lalu pakaian pesta siapa yang buat? Ya mestinya masing-masing individu kita ini buat. Karena undangan itu tidak berikut satu paket dengan baju pestanya. Doni paham enggak nih? Anda diundang tapi enggak berikut dengan baju pestanya. Baju pesta kita ngurus sendiri. Pastor Stephen, nanti tahun depan saya sama calon saya akan menikah. Pastor yang berkati ya, oh iya siap nak, oke. Tahun depan di tanggal ini tolong pastor dikelirkan dulu jadwalnya, oh siap, enggak apa-apa. Terus saya tanya, lah mosok yang undang saya suruh pemberkatan mosok yo buatin saya baju? Enggak toh, saya siap sendiri dong. Dengan baju kependetaan saya ready untuk mendatangi pesta itu. Berikut istri saya. Undangan tidak berikut dengan satu bungkus dengan baju pestanya. Baju pesta kita urus sendiri. Di situ artinya jelas ada perjuangan setiap individu untuk bisa ikut pesta itu. Poin ke-8. Kau dan saya adalah orang yang diundang. Artinya apa? Kita dipilih Tuhan. Artinya tidak semua orang, tidak untuk semua orang. Dan kalau kita dipilih Tuhan, kita dirancang untuk apa? Serupa dengan Yesus. Poin ke-9 tampilkan. Maka dikatakan di dalam Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Yang dipilih itu orangnya. Tapi yang ditentukan itu standarnya. Nangkap gak sampai di sini? Dipilih orangnya. Kita dipilih nih, di pick up. Tapi juga ditentukan standarnya. Tadi Yesus itu standarnya. Kita dipilih, ditentukan untuk serupa. Bukan ditentukan untuk selamat. Saya ulang. Kita dipilih, ditentukan untuk serupa dengan Kristus. Bukan untuk selamat. Jadi kita tidak bisa hidup suka-suka kita. Untuk itu tidak bisa tidak. Kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu berat sekali. Maka sekali lagi saudaraku. Saya minta maaf kalau dalam pengembalaan saya kurang pandai. Saya masih bodoh mungkin. Dalam kepemimpinan saya mungkin saya pemimpin yang tidak bisa sempurna. Tapi percayalah. Orang yang mengerti kebenaran, mereka bukan berjuang untuk tidak sempurna. Mereka sedang berjuang di dalam dirinya untuk menuju kepada kesempurnaan. Maka kalau hari ini kau ketabrak-tabrak di pelayanan, atau dulu kau belum di gereja ini kau ketabrak-tabrak pelayanan, jangan trauma ya. Amin. Amin. Jangan trauma. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama orang-orang berdosa, sama-sama orang yang penuh dengan kelemahan. Modal kita cuma satu. Kita mau cinta sama Bapak, senengin Bapak. Betul gak? Betul gak? Maka yuk bareng-bareng. Saya cuma ngomong, ini berat. Yes, berat sekali. Tapi kita tidak bisa jalan sendiri.
Saya hari ini tidak mungkin berjalan sendiri dengan istri saya. Saya butuh kalian orang-orang. Berjalan bersama, saling mendukung, saling menopang, saling mengkoreksi, saling menasehati, saling menegur, saling menguatkan. Betul Bapak Ibu? Betul? Perjalanan jadi tidak terlalu berat karena bersama-sama. Tapi kalau kita sendiri, berat saudaraku. Kita dipilih loh di sini, single yuk. Kita dipilih, single. Orang nyenggol tak akan maju. Kita dipilih, amin. Kita dipilih. Senggol lagi, tapi kita diberi ada standar. Berat. Tapi berat-berat seberat apapun, sampai kita setengah mati mungkin ya. Percayalah saudaraku, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh nanti, tidak ada artinya. Seberat apapun itu tidak ada artinya. Makanya yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 18, dikatakan begini, penderitaan kita zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapat. Maka hari ini bekerja keraslah untuk Tuhan. Minggu kemarin saya kan ngomong kan di sini. Banyak orang ngomong sama saya, loh pelayan Tuhan di gerejamu tuh kok hampir separuh. Loh ya gak apa-apa, kalau perlu semua jadi pelayan Tuhan. Loh kan tugas saya begitu saudaraku. Supaya Bapak Ibu semua ambil bagian pelayanan. Kenapa? Saya akan sangat bahagia sekali kalau ada satu jiwa ambil bagian pelayanan. Dan di dalam pelayanan itu kamu menderita, saya lebih bahagia. Kalau belum menderita, saya belum bahagia. Karena kamu belum pikul salibmu. Semakin kau menderita, semakin kau bergumul dengan pelayananmu, saya semakin, yes, kau dibentuk. Makanya yang ambil bagian pelayanan, ada apapun bicarakan dengan saya. Gembalamu siap berkomunikasi. Polisi siap berkomunikasi. Kita keluarga. Sampai akhir. Sampai di langit baru, bumi baru. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu. Setiap kita, seperti Paulus nih ngomong ya, Roma 8:18. Penderitaan kita zaman sekarang tidak sebanding. Bahkan di ayat 17 dikatakan bahwa kita yang menjadi anak-anak Allah itu nanti jadi ahli waris. Coba loh saudaraku. Tidak boleh Anda ngomong loh, pastor kan pastor. Loh, pastor apa jemaat atau aktivis sama nanti di situ. Nanti rumah saya besar, kamu tidak punya rumah loh di situ. Nanti saya di balkon saya, halo. Lu pastor rumahnya kok bagus. Salahmu dulu di Rehoboth sekarang tak suruh pelayanan, enggak ma? Lu bener. Lu Bapak Ibu, saya ini ngajak nih supaya kita semua ini percaya bahwa tidak mungkin Allah mewariskan kemuliaannya kepada orang-orang yang tidak berjuang hidup mulia dari hari hidupnya di bumi ini. Tidak mungkin. Jadi memang menjadi Kristen itu berat. Bukan hanya berat, melainkan berat sekali. Bahkan bukan berat sekali, mungkin bisa dikatakan mustahil. Tapi saya cuma mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang karena aku punya iman kepada Tuhanku. Maka sekali lagi Tuhan pasti bantu kita, mendewasakan kita. Supaya kita suatu hari layak mewarisi kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau di dalam Roma 8:29 dikatakan bahwa dia yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini kalimat yang amazing, luar biasa. Karena di balik kalimat itu, kita sejujurnya sedang disejajarkan dengan Yesus di dalam kalimat saudara. Saudara kandung, saudara sulung. Dia saudara sulung. Artinya apa? Bahwa kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Dan memang itu faktanya, kita dipanggil untuk itu. Injil itu kaya dengan banyak makna yang tajam, yang tujuannya kekekalan.
Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti pengajaran di hari Minggu, Rabu begini, di Rehoboth Semarang, Anda akan tahu bahwa semua dari kupasan-kupasan Injil itu dalam, saudara. Tuhan itu meletakkan pesan-pesan mutiara-mutiara ilahi yang tujuannya untuk kekal. Maka jangan diplesetin untuk di bumi aja, enggak. Kekal. Semua hal yang tertulis di firman Tuhan tujuannya untuk kita menuju kekekalan. Bukan untuk parkir di bumi. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk roti yang dapat binasa. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak orang bekerja dan menyelenggarakan hidupnya hanya untuk roti yang binasa. Mobil, rumah, kesukaan-kesukaan, impian-impian. Makan, minum, jalan-jalan, wisata, plesir sana, plesir sini, dan masih banyak lagi lainnya. Bukan tidak boleh memiliki itu semua, tapi itu bukanlah tujuan hidupmu. Halo, wake up saudaraku. Kamu hidup bukan untuk itu semua. Maka cara pandangmu harus kembali kepada kekekalan. Karena kita makhluk kekal. Kita harus prepare untuk eternity life hidup kita. Karena suatu hari di kekekalan orang-orang pilihan seperti kita ini akan tahu betapa bernilainya dan berharganya menjadi umat pilihan itu yang tidak diberikan kepada semua orang, ke sembarang orang. Dan kalau seorang Kristen tidak menggunakan kesempatan pilihan ini, kita orang terbodoh di jagat raya ini. Saya pernah ragu ketika saya menjadi gembala dan mengembalakan gereja ini berkali-kali. Karena banyak teman-teman saya mengatakan saya bodoh memilih pilihan ini. Itu sempat saya ragu dan saya ingin tinggalkan. Tapi setelah saya mengerti kebenaran, saudara, pilihan yang saya pilih ini adalah pilihan yang paling cerdas. Dan tidak semua orang berani mengambil pilihan seperti yang saya ambil. Tapi kadang saya ada di persimpangan jalan dan salah gak ya? Minggu lalu, saudara, di kamar doa saya panggil anak saya Jaden. Kita habis mandiin anjing. Di kamar mandi dalam ruangan doa saya itu ada kamar mandi. Saya mandiin anjing. Jaden mumpung nganggur kan, tak suruh ngeringin pakai mesin tuh. Gitu kan. Duduklah di sebelah saya. J, kamu menyesal gak Dedi jadi pendeta? Dia sempat lihat saya begini. Ini pikir bapaknya kesambet apa ya kok tanya begini. Terus dia jawab, enggak Dedi, kalau memang itu panggilan Tuhan. Oke, pertanyaan saya kedua. Suatu hari kamu akan menyalahkan Dedi enggak dengan keadaanmu hari ini? Karena keadaan kami sungguh baik dulu, saudaraku. Jauh sekali. Saya tunggu respon dari Jaden. Dan itu membuat saya duduk. Betul. Dia jawab sama saya. Jaden tidak akan menyesal. Kalau Dedi memang dipanggil Tuhan dan ini memang pilihan hidup Dedi. Jaden support. Itu membuat hati saya, saudaraku. Menurut dunia, yang saya pilih itu bodoh. Tapi pada malam hari ini saya mau ajak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Setialah dalam panggilanmu sampai akhir. Setialah dalam panggilanmu sampai tutup usiamu. Amin gak nih?
Di dalam Injil dikatakan orang-orang yang tidak setia akan disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu kita harus punya perjuangan tanpa batas sampai kita di puncak Allah. Melalui apa? Melalui perjumpaan-perjumpaan hidupmu. Berjumpa dengan Tuhan, mengalami apapun dalam hari hidupmu, fakta hidup, pergumulanmu, doamu. Dalam perjumpaan-perjumpaan itu pasti Roh Kudus akan banyak bicara dengan kita. Maka kurangi, eliminasi apapun suara-suara yang tidak dari Tuhan. Besok renungan paginya, boleh gak dengar lagu selain rohani? Boleh dengar. Tapi judulnya gak begitu. Anda dengarkan. Saya cuma mau katakan, eliminasi apapun yang membuat suara Tuhan itu terlalu halus, terlalu sepi, terlalu tidak terdengar di dalam batin. Karena kita sendiri nih, perjuangan kita sama Tuhan untuk menemukan suara Tuhan 24 hours 7 days. Kalau kamu masih banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak hal yang gak perlu, tetek bengek yang gak penting, urusin urusan orang, hilang ini momen. Maka sekali lagi saudaraku, temukan supaya kau sampai di titik setia. Kalau kau dengar banyak hal yang kau dengar bukan dari Tuhan dan itu musuh, masuk ke telingamu, kau bisa hilang, kau tidak setia nanti suatu hari nanti. Hidup ini sesungguhnya hanyalah perjuangan untuk kita menyelesaikan dengan finishing well. Sekali lagi saudaraku, bagaimana dengan pakaian pestamu? Persiapkanlah untuk memasuki pesta kekal bersama Sang Raja. Jangan habiskan energimu hanya untuk mengejar dunia yang hanya sementara. Gunakan setiap detik hidupmu untuk membangun manusia ilahimu. Tidak usah sibuk urusin orang lain. Sibuk urusi hidupmu dulu. Bagaimana engkau bertuhan sudah benar belum? Terus berjuang di situ. Kenali Allahmu sampai dalam. Kenali nafas Tuhanmu. Kenali maunya Tuhanmu. Kenali diamnya. Kenali hardikannya. Kenali hajarannya. Kenali semuanya tentang dia, sampai kau bisa seperti Kristus, berpikir, berperasaan, berucap. Wah, itu jauh sekali kita masih. Karena kelak kita akan berdiri di hadapannya, saudaraku. Dan saya rindu Jemaat Rehoboth Semarang ditemukan mengenakan semua pakaian pesta yang lengkap di hadapan Allah. Amin ya. Ini perjuangan panjang loh. Susah ya, gereja di sini pengajarannya harus hidup suci terus ya. Tapi itu standarnya saudaraku. Kamu tidak tak iming-imingi tentang hal dunia. Asal ada makanan, pakaian cukup, oke lah. Tuhan pelihara hidupmu kok. Kelak ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mendapati kita mengenakan pakaian pesta yang sudah dirajut. Melalui air mata kita, melalui pertobatan kita, melalui ketekunan kita mencari wajah Tuhan, melalui penyembelihan diri kita setiap saat, saudaraku. Nyembelih diri setiap saat. Dan ketaatan, kesetiaan kita kepada kehendaknya. Dan kemenangan kita atas setiap dosa, baik dosa-dosa kecil yang kelihatannya remeh. Sekarang kita mulai berjuang selesaikan. Tidak usah tonton, jangan tonton. Tapi mataku ingin melihat, jangan nonton. Aku pengen ngomong, pengen utarakan kalau nggak asam lambung tadi kan. Betul nggak Bapak Ibu? Unek-unek pengen. Jangan diucapin. Kalau Anda bisa, saya bisa. Kita berjuang bersama. Maka poin yang terakhir.
maka kita akan mendengar suara yang paling indah. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terjadilah itu dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Bangkit berdiri, berikan tepuk tangan. Haleluya. Ada diberkati Tuhan? Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri yang akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.